yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, serta kesempatan sebagaimana kita dapat dipertemukan kembali di Musola Khidmatul Ummah ini dalam rangka Jumat Berkah yang ke-39 dengan paket 200 pack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian ini ya ada kejanggalan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Salawat serta salam marilah kita sanjungan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak akan beri panjang lebar karena yang beri panjang lebar nanti ada ya waktunya masing-masing, yaitu Bapak Muhammad Idris yang akan memberi santapan rohani. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yono selaku pemangku Musola Khidmatul Ummah, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini dalam rangka acara Jumat Berkah. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang menghadiri pada pagi hari ini selalu mendapatkan barokah pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, mari sebelum kita membawa pulang apa yang sudah tergantung di depan ibu-ibu itu, ya sejenak kita sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan, saling mendengarkan hal-hal yang baik yang insya Allah ini akan membawakan kita juga akan menjadi manusia yang baik, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini untuk ibu-ibu, untuk kita semuanya mohon diperhatikan betul. Walaupun misalnya belum bisa ayatnya, belum hafal, tapi ini pesannya Rasulullah, pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang intinya begini: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku. Nih, jadi kita disuruh benar-benar bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nih ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan saya, kita semuanya ini dipesankan betul. Kita disuruh menjadi orang yang bertakwa dan ojo mati nek urung dadi wong muslim sing temenanan, kan gitu Pak ya. Tapi wong-wong akeh sing nekat, los aku ora Islam, aku urung Islam, mati ora apa-apa. Ya sebetulnya nggak ngomong begitu, hanya kenyataannya dia belum menjadi muslim sudah mati, itu sebetulnya melanggar apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini Bu ya, ingat betul kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat Bu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Gak diomongkan orang yang mulia di sisi Allah itu presiden, atau orang yang mulia di sisi Allah itu bupati, gubernur, lurah, bukan. RT pun, rakyat biasa pun, kalau dia bertakwa kepada Allah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengajak kepada kita semua ini sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat biasa,
ini supaya selalu bertakwa kepada Allah. Karena kalau bertakwa kepada Allah itu kita mulia di sisi Allah. Allah maha segalanya. Semua yang ada di langit, di bumi ini kepunyaan Allah. Jadi kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, udah jangan khawatir Bu. Jangan khawatir, pasti hidupnya akan tentram damai. Walaupun kekayaan kita itu berbeda-beda. Sekali lagi Allah tidak memandang kekayaan, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, tidak memandangkan ayu, elek, api, enggak, tapi takwanya kepada Allah. Maka sekali lagi, mari kita selalu berusaha setiap hari meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah nanti, entah kapan berapa bulan lagi, kalau masih diberi panjang umur saya ke sini, saya akan menyampaikan 12 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Ini bapak-bapak terutama yang ahli sholat Jumat, perhatikan. Itu setiap hari Jumat pasti sebelum materi khotbah disampaikan, awal-awalnya diserukan supaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau itu tidak disampaikan, Jumatannya itu gak sah. Ini berarti sangat, ya, karena sangat pentingnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini ibu-ibu sudah termasuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi setiap Jumat ke sini bukan hanya kepengin dapat sayuran, itu bukan. Tapi kecuali itu ibu supaya hatinya ini kepengin juga menambah ilmu liwat santapan rohani atau tausiah yang disampaikan oleh siapapun juga. Jadi ilmu yang disampaikan oleh penyampai, saya yakin tidak bisa diserap semuanya, tapi paling tidak ada. Nah, aku tadi ngomong-ngomong, iki wis 39 ya Pak ya. Kudune paling ora kalau 1 kali datang itu dapat ilmu 1, wis boleh ilmu 39. Ya Pak ya? Nih, nah mudah-mudahan ya, dan nek loro 78 telu mbah aku ora iso itu. Makanya di dalam kesempatan yang baik seperti ini, mari apa yang disampaikan oleh yang ada di depan ini cermati, kemudian ikuti, kemudian amalkan. Itu insya Allah akan meningkatkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu ketakwaan itu akan membawa keberkahan, membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, takwa itu sih yang bagaimana? Takwa itu artinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam arti selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang menjadi larangannya. Walaupun itu belum 100% dilaksanakan, tapi kita berusaha untuk selalu meningkatkan. Saya akan ambilkan contoh saja sedikit aja Bu, sedikit aja. Kita ini oleh Allah diberi hal yang sangat bermanfaat. Nah, bermanfaatnya ini kalau kita pergunakan untuk menuju kepada ketakwaan. Yang sangat penting terutama ibu, bapak atau kita semua manusia yang hidup, bahkan semua makhluk itu diberi yang namanya mata. Apa Bu? Nah, mata itu 2 macam. Untuk mata yang celaka, ada mata yang membawa ketakwaan. Mata yang membawa ketakwaan, supaya ibu meningkat ketakwaannya bagaimana? Usahakan mata itu untuk selalu mengingat atau melihat yang ada hubungannya dengan Allah. Melihat, kemudian dibaca misalnya Al-Quran, yang belum Al-Quran ya Iqra. Kemudian yang, karena banyak mata-mata yang tidak digunakan untuk melihat yang manfaat, tetapi justru untuk melihat yang maksiat ini yang banyak. Aku orang arane ibu-ibu.
Kalau ibu-ibu di sini mungkin sudah mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sekarang ibu di rumah punya TV. Aku orang ngarani sing didelok oke sinetrone apa oke sing manfaate. Ya, apa saya tanyakan kepada ibu, ibu jawab sendiri. Ya, ini. Kemudian HP. Bu, kalau setan dulu gendut-gendut, Bu. Sekarang setan banyak yang gepeng. Ya, HP itu. Itu kalau kita lihat, kita gunakan untuk manfaat yang sebenarnya bagus, Bu. Di situ pengajian ada, ceramahnya ada. Tapi jarang-jarang kadang-kadang kalau ceramah klik. Pengajian klik. Ya, paling YouTube digoleki wis ora genah-genah gitu. Ini. Jadi mata yang membawa kebahagiaan adalah mata yang untuk selalu melihat hal-hal yang ada manfaatnya. Melihat apa lagi? Ibu coba keliling, lihat. Kono wit-witan opo-opo. Itu terus berpikir, kalau mata sudah ke sana berpikir iya. Nenang dunia iki ora ana wit-witan, ora ana tanduran, terus ora ana Jumat berkah. Itu semuanya dari Allah. Nah, kita pikir itu, kita lihat, kemudian kita cermati. Oh iya, kalau begitu saya bersyukur betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kemudian telinga, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa bayangkan, Bu. Coba ibu bisa pegang pelan-pelan telinga kita ini, kita syukuri. Ini tulang rawan, jadi bisa bengkok ke sana, bisa bengkok ke sini. Gimana, Bu? Enten Tun sewu, sing telinganya kaku ada nggak? Yang lancip ada nggak? Coba kalau Allah menciptakan kita, telinga kita itu lancip, bantal piro sing wis entek, bolong-bolong kan? Tapi karena begini kita tidur enak saja. Ini dari masalah itu. Kemudian masalah telinga yang hebat, telinga yang menuju ketakwaan. Saya pesen betul-betul ibu senengo mirengaken yang seperti ini. Dakwah, ceramah di mana saja. Ngaji yo ngaji sing temenan, bu malam opo rungokno sing temenan. Itu baru telinga yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan untuk dengarkan yang macam-macam. Nek ngrungokke kabar-kabar sing elek malah seneng banget terus disebar-sebar. Jangan sampai itu. Betul, Bu, ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Itu. Ya. Kemudian lidah. Nih. Kalau lidah itu memang tidak berapa, Bu? Tidak berapa lidah itu? Tidak bertulang. Jadi ngomong apa wae kepenak. Tapi lidah yang untuk bisa membawa ketakwaan, usahakan lidah itu untuk selalu ngomong yang baik-baik. Kalau ngumpul seperti ini gimana ya caranya supaya kita lebih meningkat lagi? Jangan ngomong yang enggak, yang tidak perlu diomongkan. Jangan suka gosip. Gosip itu kalau kata Mama Dede makin digosok makin sip. Hilangkan itu. Ngerumpi ojo Bu, ngerumpi gampang banget nulari. Tapi usahakan kita berusaha untuk menghilangkan, jangan jadi tukang rumpi. Ya. Jadi kalau telinga kita bisa mendengarkan yang baik-baik, ya tadi maaf lidah kita untuk ngomong yang baik-baik, belajar baca Al-Quran, nuturi putranya, ya supaya anaknya juga nanti menjadi anak yang soleh-soleha. Karena dengan anak yang soleh-soleha itulah nantinya kita walaupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat kiriman-kirimannya. Ya, ini. Yang terakhir untuk hari ini, hati yang ada di dalam kita. Kalau hati kita baik, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Karena pusat dari segala macam aktivitas kita
pusat dari segala macam perbuatan kita itu adalah hati. Nek atine wong iku apik mesti dadine wong iku apik. Tapi kalau atine wong iku elek mesti dadine wong juga elek. Maka untuk menjadikan hati yang bagus, penuhilah hati kita ini dengan kalimat-kalimat Allah, dengan zikir, ya, penuh dengan la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau sudah ada itu, apa-apa kita sandarannya dengan Allah. Minta, mohon pada Allah, berdoa selalu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti kukabulkan. Jadi insya Allah, ya, pagi ini garis besarnya adalah supaya kita semuanya berusaha selalu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mau belajar, mau mendengarkan, jaga mata, ya, jaga lidah, jaga hati, ya, jaga telinga. Usahakan itu. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jadikanlah hobi ibu belajar melalui pengajian-pengajian. Karena nuwun sewu kita ini sudah sepuh, ya, mau sekolah lagi gurunya takut. Ya. Jadi caranya kita belajar, rajin mengikuti pengajian-pengajian, mendengarkan tausiah, kemudian diamalkan. Ya, saya katakan tadi walaupun setiap ngaji paling yang dapat masuk 1-2, nggak apa-apa. Tapi yang 1-2 itu diamalkan. Karena begini Bu, ya, ngendikane Kanjeng Nabi, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu ngerti tapi nggak diamalkan itu koyo wit sing ora ana wohe. Jadi ora ana gunane mengotori tok. Engko akhirnya disensu, ditebang, dibakar. Jadi kalau ibu ilmunya banyak hanya untuk apa? Untuk pamer-pamer aja ya itu nanti begitu. Ditebang karo Gusti Allah, dibakar lebok neraka. Makanya ilmu-ilmu yang sudah ada, walaupun sedikit diamalkan dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, ya, sehingganya nanti akan membawa ibu kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.